Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat semua yang Allah muliakan, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di hari ini insyaallah kajian akan diisi oleh Al-Ustadz guru kita bersama, Al-Ustadz Muhammad Atim, yang akan membahas tema yang berkaitan dengan Ramadan. Tidak terasa ya Bapak Ibu semua, asa nembe kamari ngangge acuk anyar acuk anyar. Baru kemarin kita Ramadan dan alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali, mudah-mudahan ya insyaallah dengan Ramadan yang akan datang. Tersisa berapa hari lagi Pak? 23. Boboran keping sabar. Kita langsung kalau kayak Idul Fitri wayanya. Nah, tanggal 14 April. April ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Asa gitu-gitu wae ya Ramadan teh, maksudnya kitanya ya, bukan Ramadannya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa maksimal gitu ya daripada Ramadan sebelumnya. Tema hari ini yakni apa, saya lupa temanya apa. Bu, naon Bu, bantosan Bu. Apa tema hari ini teh? Oh, ninggal heula tuh. Bukan, Ramadan bersama Al-Quran bukan. Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bukan Ramadan bersama Al-Quran. Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kita siapkan hati dan pikiran kita, yang mau mencatat juga siapkan catatannya. Sahabat-sahabat yang berada di Arisalah TV ataupun di fanpage-nya Majelis Kajian Islam, persiapkan hati dan pikiran kita semua tentunya untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Al-Ustadz Muhammad Atim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah hadirin hadirat, kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk sama-sama meningkatkan keilmuan kita, dan juga berharap dengan peningkatan ilmu itu menjadi meningkat iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi, menerima setiap langkah kita untuk sama-sama bertaqarrub ya kepada Allah melalui majlis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin.
tidak terasa sebagaimana tadi disebutkan, kita akan menghadapi bulan Ramadan hanya dalam hitungan hari. Nah, tentu kita harus mempersiapkan diri kita dalam menyambut Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan tiba menghampiri kita tapi kita belum siap. Ya, sehingga kita tidak memaksimalkan, mengoptimalkan diri kita di dalam memuliakan Ramadan itu. Ya, sehingga Ramadan lewat begitu saja, tidak ada pengaruh dalam diri kita. Padahal keutamaan Ramadan itu sangat besar sekali. Ya, sangat besar. Maka rugi ketika orang yang bertemu dengan Ramadan lalu hatinya tidak kembali suci, lalu dosanya tidak diampuni, tidak meraih banyak pahala melalui Ramadan itu. Ya, dia adalah panen besar Ramadan itu. Maka kita perlu mempersiapkan hati jiwa kita agar siap. Ya. Dan banyak sekali keutamaan yang disebutkan berkenaan dengan Ramadan. Ya, diantaranya hadis yang terkenal yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, ya, yang dibukakan pintu surga, ya, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Ya. Nah, banyak sekali keutamaan. Nah, tema yang kita bahas lebih khusus, kita mengingatkan tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, kaitan secara khusus dengan Al-Quran. Ya, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan juga satu keistimewaan bulan Ramadan yang oleh di antara ulama diumpamakan, ya, dibuat perumpamaan ya tentang keutamaan Ramadan ini, yang barangkali para asatidz, para penceramah masih jarang menyebutkannya. Perumpamaan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, seorang ulama, ya, ulama besar. Beliau menyebutkan bulan Ramadan itu ibarat Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah ada yang pernah dengar perumpamaan ini? Belum ya? Karena memang masih jarang yang menyebutkan. Makanya saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Nabi Yusuf, saudaranya ada berapa? Berapa bersaudara Nabi Yusuf? Nabi Yusuf anaknya Nabi siapa? Perlu kenalan dulu ya dengan para nabi. Ya, karena itu adalah tuntutan dari doa kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Yang Kau beri nikmat itu kan siapa? Dijelaskan dalam surat An-Nisa, ya, minan nabiyyin, para nabi. Jadi kalau kita ingin masuk surga ya harus kenal orang dalamnya. Orang-orang yang sudah dijamin akan masuk surga. Maka perlu kita belajar mengenal para nabi. Ya, orang-orang soleh, syuhada, sedikit. Anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Dan juga keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi? Karena tidak ada nabi setelahnya kecuali merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua, ya, yang jadi nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, nabi-nabi setelahnya itu keturunan Nabi Ishak. Nah, keturunan Nabi Ishak itu Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, terus sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya adalah keturunan Nabi Ishak.
Ya, datanglah nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Nah, dikenalah Bani Israel, keturunan Israel. Israel itu siapa? Israel itu gelar bagi Nabi Yakub. Israel itu Yakub. Israel itu artinya abdun. Il itu Allah. Israel Abdullah, hamba Allah yang taat. Bani Israel, keturunan Israel artinya keturunan Nabi Yakub. Berapa jumlah anak Nabi Yakub? 12. Ya, nah di antara 12 anaknya itu yang kemudian melahirkan banyak keturunan setelahnya yang lebih mendominasi, namanya Yahuda. Maka dikenalah bangsa Yahudi. Jadi asal mula nama Yahudi itu adalah keturunan Yahuda, salah satu anak dari Nabi Yakub. Di antara 12 anak Nabi Yakub itu ada satu yang jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Ibnul Jauzi mengumpamakan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf, yaitu apa? Satu, ada paling tidak ya. Nabi Yusuf adalah anak yang lebih diistimewakan dibanding dengan 11 anak yang lainnya. Sangat mencintai karena memang nabi. Ya, menceritakan mimpi. Kalau kita baca surat Yusuf itu sangat menarik sekali. Bahkan mukadimahnya adalah ahsanal qasas, ya, sebaik-baik kisah. Nabi Yusuf itu kan kisahnya itu diawali dengan mimpi. Menarik kisahnya itu, diawali dengan mimpi, diakhiri dengan pembuktian mimpi. Menceritakan mimpinya, ya, melihat ro'a itu ahada asyara kaukaban, melihat 11 bintang, atau juga ada yang mengatakan planet. Ya, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Ya, 11 bintang itu kan nanti tafsirnya adalah saudaranya. Ya, matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya. Jadi diistimewakan dibanding 11 anak lainnya. Seperti halnya bulan Ramadan, Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Diistimewakan. Ya. Begitu. Karena dengan satu bulan Ramadan itu semua dosa yang kita lakukan selama 11 bulan itu bisa diampuni dengan Ramadan. Bisa tercover oleh Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, ibarat Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan Ramadan, permasalahan-permasalahan yang kita temukan di 11 bulan lainnya, atau juga tadi ya dengan banyak dosa dan sebagainya, itu bisa terampuni di bulan Ramadan. Seperti halnya ketika orang-orang dilanda dengan paceklik, gagal panen, kekurangan makanan, tidak ada makanan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah diangkat sebagai pejabat, ya, di antara penguasa Mesir ketika itu. Karena Nabi Yusuf itu kan kisahnya berbagai ujian ada. Ya, ujian dari saudaranya kan dilempar ke dalam sumur. Ya, kemudian nanti ditemukan oleh kafilah dagang, dijual ke pasar, dibeli oleh pembesar Mesir. Ya, lalu ditinggal bersama pembesar Mesir, digoda oleh istrinya. Jadi godaan wanita. Setelah itu kemudian akhirnya dipenjara. Ya, karena dituduh
berkhianat kepada istrinya, padahal istrinya sendiri yang menggoda. Ya, kemudian dari penjara bisa kemudian diangkat, ya, karena dia memiliki kemampuan untuk tafsir mimpi. Rajanya bermimpi, kan begitu. Ya, nah di situ Nabi Yusuf punya strategi untuk bisa mengatur perekonomian, ya, mengatur perekonomian, sehingga ketika datang paceklik itu masih ada simpanan, ya, simpanan perbekalan makan itu masih ada, sehingga dari negeri-negeri yang lain itu datang untuk, ya, membeli makanan itu dari Mesir itu. Nah, di antaranya adalah anak-anaknya Nabi Yakub itu, saudaranya Nabi Yusuf itu dikirim ke Mesir, ya, untuk membeli makanan karena sudah habis perbekalan di tempat-tempat lain. Ya, maka disitulah nanti ketemu Nabi Yusuf ketemu lagi dengan saudara-saudaranya setelah puluhan tahun tidak bertemu. Nah, seperti halnya Nabi Yusuf yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada saat itu, begitu juga Ramadan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di bulan-bulan lain. Nah, itu juga nanti kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Makanya secara khusus di dalam ayat-ayat saum di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai sekitar 187, ya, itu kan ayat keduanya mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kaitannya sangat erat dengan Al-Quran. Nah, Ramadan ini memberi solusi bagi permasalahan manusia, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang jahiliyah, ya, yang hidup mereka itu begitu rendah, ya, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri yang tidak bisa mendengar, melihat, ya, dan juga mabuk-mabukan, ya, mudah berperang, ya, melecehkan, merendahkan martabat wanita misalnya. Itu Rasulullah merasa resah dengan ini, dengan kondisi ini. Makanya beliau selalu apa? Beruzlah, menyendiri di sebuah gua, yaitu gua apa? Gua Hiro. Gua Hiro, Pak. Gua Hiro. Bahkan selama 3 tahun lamanya, dari usia berapa? 37. Dari usia 37 tahun beliau selalu menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu kan posisinya di Bukit Nur, Jabal Nur. Ya, kalau di Gua Hiro itu ke bawah itu kelihatan Mekah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah itu Rasul melihat. Ya, begitu masyarakatnya merasa resah ini. Tidak begini seharusnya masyarakat itu. Tapi melihat ke langit ada harapan. Tapi belum datang harapan itu selama 3 tahun lamanya. Ya, nah maka turunlah jawaban dari Allah di bulan Ramadan. Dimulai turunnya Al-Quran. Maka menjadi jawaban, menjadi solusi. Ramadan itu dan kaitannya dengan Al-Quran itu yang juga menjadi solusi bagi permasalahan manusia. Jadi begitu. Jadi sebagaimana Nabi Yusuf menjadi solusi bagi permasalahan ketika itu, juga Ramadan menjadi solusi. Yang ketiga, sisi perumpamaannya 11 Ramadan itu 11 saudara Nabi Yusuf itu kan tidak bisa menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu saking sedih, ya, saking sangat mencintai Nabi Yusuf, itu kan kehilangan. Ya, sangat dalam waktu lama, sangat sedih sampai mengakibatkan buta matanya. Karena saking sedihnya, sering menangis. Sampai buta matanya itu.
Ya, tetapi kemudian ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Nabi Yusuf menitipkan apa untuk disampaikan kepada ayahnya? Menitipkan baju. Ya, titipkan agar dihirup aroma Nabi Yusuf dari bajunya itu dihirup oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub. Maka ketika itu menjadi apa? Menjadi kembali penglihatannya. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Seperti halnya aroma Nabi Yusuf yang bisa menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub, karena memang ada kerinduan yang sangat besar, sedih. Ketika menghirup aroma itu kan ada harapan, jadi saraf-sarafnya itu kembali ada harapan. Karena kan seorang ayah terhadap anak itu tahu, sampai aroma tubuhnya itu tahu kan begitu. Ini aromanya si Anu, ini aromanya si Anu. Tahu. Ketika dihirup ini aromanya Nabi Yusuf. Sehingga kembalilah penglihatannya. Bagaikan seperti itu juga bulan Ramadan. Yang aroma Ramadan, suasana Ramadan, ya itu bisa menyembuhkan penyakit hati manusia. Ya, makanya ketika orang masuk Ramadan itu kan kondisinya itu betul-betul mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Dengan adanya saum di siang harinya, adanya qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan baca Quran dan seterusnya. Ini adalah suasana orang akan terbawa dalam kebaikan. Makanya kenapa di situ disebutkan dibuka pintu-pintu surga? Artinya untuk melakukan kebaikan itu sangat mudah di bulan Ramadan itu, karena didukung oleh suasananya. Terlebih juga orang di siang harinya melaksanakan saum, yang ketika orang saum menahan dari makan, minum, hal-hal yang bersifat nafsu fisik, itu kan dihentikan terlebih dahulu, sehingga yang muncul adalah ruhiyah, rohani akan semakin meningkat, sehingga dalam kondisi saum itu orang akan terdorong untuk lebih beribadah, ya, lebih dekat dengan Allah. Jadi ada suasana yang berbeda. Maka rugi ketika kita masuk di Ramadan, suasana untuk beramal soleh, lalu tidak menyembuhkan penyakit hati kita. Seperti halnya aroma Nabi Yusuf yang bisa menyembuhkan mata Nabi Yakub ayahnya. Jadi itu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau. Ya, nah maka kembali ke tema kita, yaitu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena Allah sendiri ketika menyebut bulan Ramadan, penyebutan kata Ramadan itu hanya satu kali di Quran. Hanya satu-satunya di surah Al-Baqarah tadi 184 ya. 185 atau 4? 185. Pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 185-nya berarti ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketika Allah menyebutkan Ramadan, ternyata dikaitkan langsung dengan Al-Qur'an. Nah, maka Ramadan tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'an, sehingga disebutlah bulan Al-Qur'an. Jadi kalau ketika Ramadan tidak sibuk dengan Al-Quran, rugi, karena dia bulan Al-Quran. Ya, Ramadan kok masih sibuk dengan yang lain, ya, itu sibukkan diri dengan Al-Quran. Makanya ini yang dicontohkan juga oleh para salafus saleh, ya, orang-orang terdahulu yang saleh. Mereka selalu bersama Quran di bulan Ramadan. Bahkan para ulama yang biasa mengajarkan ilmu-ilmu, bahkan ilmu-ilmu syariat sekalipun, hadis, fikih misalnya, diceritakan Imam Malik. Ya, beliau seorang ahli fikih, salah satu imam madhab yang suka mengajar hadis, mengajar fikih. Tetapi di bulan Ramadan itu ditutup dulu itu kajian fikihnya, kajian hadisnya, dan menghadap kepada Al-Quran.
Nah, cuman masalahnya kita perlu kita bahas sekarang adalah interaksi kita terhadap Al-Qur'an ya yang belum sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an atau fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an itu apa fungsinya? Hudal linnas itu jelas. Bahkan di surat Al-Baqarah ya yang kita baca dari kal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di surat di ayat ini ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di situ ada 3 hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Bukan petunjuk secara umum saja, tapi juga penjelasan dari petunjuk itu, rincian daripada petunjuk itu. Wal furqan. Apa artinya furqan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika kita sudah paham petunjuk Al-Qur'an, sudah memahami rincian-rincian petunjuk itu, maka sudah jelaslah dalam pandangan kita mana yang benar, mana yang salah. Menjadi furqan, pembeda. Nah, kalau Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, maka tidak cukup hanya dibaca saja. Tidak cukup hanya dihafal saja. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin hanya merasa cukup dengan membaca. Ya, ketika sudah bisa baca Quran itu sudah cukup. Tidak, padahal itu baru tahap awal. Ya, baru tahap awal. Paling tidak kalau kita rumuskan ya kewajiban kita terhadap Quran itu ada 5T ya kalau kita rumuskan. 5T ya. T pertama tilawah, membaca. T kedua tahfiz, menghafalnya. Ya, karena harus ada ya minimal yang kita hafal Quran, yang kita hafalkan untuk kita baca dalam sholat. Harus ada yang kita hafalkan. Harus ada usaha ke sana. Walaupun berapapun yang kita bisa hafalkan ya berarti itu kan rezeki kita yang memberikan, kemampuan kita. Jadi T yang kedua tahfidz ya. T yang ketiga tafsir, memahami tafsirnya. Mempelajari maksud-maksud dari ayat itu apa ya, ilmunya. Ya, T yang keempat setelah kita paham maksudnya adalah tadabbur, menghayatinya. T yang keempat tadabbur, T yang ketiga tafsir, T yang keempat tadabbur, T yang kelima ya supaya sama-sama T ya. T yang kelima tatbik. Tatbik itu artinya pengamalannya, mengamalkannya. Mengamalkannya baik untuk diri kita ataupun juga mengajak orang lain, tidak mendakwakannya, termasuk di situ. Ya, jadi bisa kita ringkas dengan 5T ini. Jadi jangan berhenti di membaca saja. Ya, jangan berhenti di membaca. Memang kita terus ya belajar meningkatkan bacaan kita yang benar. Ya, kita belajar tahsin ya, dengan Ustaz Jadi. Terus tingkatkan bagaimana cara membaca seperti halnya dibaca oleh Nabi gitu ya. Makanya dalam pembacaan itu kan ada sanadnya turun temurun. Ya, dan itu wajib ya membaca Quran itu seperti dibaca oleh Nabi bagaimana. Tidak bisa sekehendak kita. Maka perbaiki terus bacaan kita. Ya, tilawah. Ya, lalu apa namanya?
Setelah itu harus meningkat ya kepada menghafalkannya. Karena kata Rasulullah, hati yang tidak ada hafalan Quran di dalamnya itu seperti rumah kosong, gak ada isinya. Ya. Nah maka kewajiban yang 5 tadi itu harus berusaha kita lakukan. Ya, jangan merasa cukup ya dengan bisa membaca atau juga dengan menghafalnya. Ya apalagi kemudian hanya kita gunakan untuk lomba-lomba saja, ya lomba baca Quran, ya lomba hafalan Quran, bahkan bangga dengan hafalan banyak. Padahal oleh Rasulullah SAW diingatkan, justru yang akan pertama kali disungkurkan ke dalam neraka, nauzubillah, ya kan? Itu kan 3 orang. Yang satu apa? Pembaca Quran, ya qari'ul Quran. Yang kedua adalah orang yang berinfak hartanya. Yang ketiga orang yang berjihad, mujahid. Itu kan ditanya, kamu membaca Quran itu karena siapa? Oh, aku membaca Quran karenamu, ya, gitu. Dengan niat karena Allah. Lalu kata Allah apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu membaca Quran itu agar kamu disebut sebagai qori, sebagai yang ahli bacaan Quran. Ya, sebagai orang yang dipuji-puji karena merdu suaranya dalam membaca Al-Quran. Ya kan? Diperindah suaranya begitu agar dipuji orang. Jadi orang hanya terbatas kepada ketika merasa bacaannya sudah indah, sudah bagus, sudah selesai dengan Qurannya itu. Padahal dia berpotensi untuk celaka. Kenapa? Karena niatnya tadi membaca Quran, indah suaranya agar kemudian tersebar bacaannya di media sosial, bertebaran di Instagram, suaranya banyak didengar orang, lalu merasa cukup sampai di situ. Nah, hati-hati. Ini adalah orang yang pertama yang akan disungkurkan ke dalam neraka karena salah niatnya. Hanya pada bacaan saja. Juga pada tahfidz, menghafal. Sehingga dia ingin disebut sebagai al-hafidz. Ya, al-hafidz yang hafal Quran. Padahal dalam peradaban Islam salafus saleh, generasi para ulama dulu, yang namanya hafal Quran itu biasa. Bukan suatu yang harus digelari al-hafidz ya. Bukan harus digelari al-hafidz, bukan gelar. Karena biasa, hafal Quran 30 juz sudah biasa. Rata-rata mereka usia 10 tahun sudah hafal Quran. Bahkan 7 tahun sudah hafal Quran, sudah yang biasa, enggak usah digelari al-hafidz. Itu untuk menggelari al-hafidz itu tujuannya apa? Al-hafidz yang hafal Quran. Justru khawatir dengan kita diberi gelar al-hafidz itu ingin dipuji orang. Hati-hati. Ya, ini pada tahap menghafalnya juga kita harus hati-hati. Ya, itu banyak membacanya juga belum cukup. Karena kata Rasulullah, ada satu kelompok orang, satu kaum. Ya, ini menceritakan tentang kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini yang mudah mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, yang memberontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin Islam pada saat itu orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah, ya, kalau engkau melihat mereka, orang-orang Khawarij itu, kau akan merasa kecil ibadah kalian dibanding mereka. Salat kalian akan merasa kecil dibanding mereka, saum kalian. Dan mereka membaca Al-Quran juga, hafal Quran juga mereka itu. Tetapi bacaan Quran mereka la yujawizu taraqiyahu, tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi hanya sebatas
tersendat di sini, di tenggorokan ini, di mulut saja. Makanya tadi memperindah bacaan dan sebagainya, tidak masuk ke dalam hati. Ya, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga tidak menerangi hidupnya, tidak menjadi petunjuk tadi sebagai tujuan awal dari diturunkannya Al-Qur'an. Hanya sampai tenggorokan bacaan Qur'annya itu. Ternyata orang, dan mereka kata Rasulullah, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar rumiyah. Mereka itu terlempar dari agama, terlempar jauh, artinya mereka murtad, keluar dari Islam sebagaimana terlemparnya anak panah dari busurnya. Anak panah terlempar dari busurnya kan jauh, artinya mereka sudah keluar jauh dari Islam. Jadi tidak cukup hanya pada tahap membaca, menghafal. Walaupun kita bersyukur ya ketika kita senang ya, dan memang itu adalah harus menjadi kesenangan kita untuk membaca, menghafal, tapi artinya jangan berhenti di situ begitu. Kita kembalikan kepada tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Maka harus dilanjutkan dengan mempelajari tafsirnya, mentadaburinya. Ya, dan juga mengamalkannya. Ya, makanya yang namanya hifdzul Quran, menghafal Quran, itu bukan hifdz itu artinya menjaga. Hafidha yahfadhu hifdzan, artinya menjaga kan? Ya, itu bukan hanya menjaga lafaz-lafaznya saja agar kita baca di lisan kita. Ya, tapi juga harus menjaga maknanya agar kita makna dari ayat yang kita baca itu hadir di akal pikiran kita. Nah, dengan makna-makna yang hadir di pikiran kita itulah tadabbur. Dan juga menjaga pengamalannya. Itu yang namanya hafid. Yang disebut hafid Quran itu bukan hafal lafadznya saja, tapi dia menjaga maknanya agar tetap hadir dan juga menjaga pengamalannya. Karena bisa jadi orang menghafal Quran, membaca Quran, tapi Al-Quran melaknat dirinya sendiri. Dia membaca Al-Quran, tapi amalannya nggak sesuai dengan Al-Quran. Itu Quran itu yang dia baca itu sedang melaknat dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi hujjatun laka, pembelamu, pembimbingmu ketika Quran dijadikan di depan, dia menuntunmu sampai ke surga, atau hujjatun alaika yang akan menjadi pemberatmu yang justru akan mendorong ke neraka. Karena Al-Quran dijadikan di belakang sehingga didorong dia ke neraka. Maka kita perlu mempersiapkan, memperbaiki kembali interaksi kita dengan Quran agar bulan Ramadan yang sebagai bulan Quran itu kita betul-betul benar interaksi kita terhadap Al-Quran. Di antaranya kita tidak hanya memperbanyak bacaan, tapi juga mentadaburi makna-makna Al-Quran. Dan juga mengintrospeksi pengamalan kita ketika kita sudah tahu ya makna Al-Quran ini maksudnya begini. Lalu kita introspeksi diri kita sudah sejauh mana mengamalkan Quran itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'ut tabi'in. Ya, mereka tidak hanya memperbanyak hafalan dan bacaan, walaupun mereka itu para penghafal Quran, Abu Bakar, Umar, semua mereka penghafal Quran. Sudah biasa. Bukan sesuatu yang yang ini gitu ya. Sudah menjadi hal yang biasa ya, orang-orang soleh itu menghafal Quran itu. Ya, bahkan membaca Al-Qur'annya juga ada yang sampai kalau yang sebulan khatam itu biasa ya, one day one juz gitu ya. Sehingga 1 bulan bisa khatam. Bahkan ada yang 7 hari hafal Quran, selesai khatam Quran dalam setiap 7 hari, bukan sekali-kalinya, tapi terus berulang. Ya, karena tujuan menghafal Quran itu, ini suka salah pemahaman orang yang tahfidz, ya ikut program tahfidz menghafal Quran. Ya, setelah menghafal Quran setelah disetorkan tuh selesai gitu, habis disetorin gitu ya. Jadi ketika disetor itu habis, sudah enggak diulang lagi. Jadi merasa sudah disetorkan 30 juz, sudah dia sebagai hafid. Padahal
kita menghafal Quran itu untuk dijadikan wirid kita yang sering terus dibaca tiap harinya. Ya, berapapun tentu sesuai kemampuan kita. Nah, rata-rata salafus saleh dulu itu mengkhatamkan dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Jadi bagi ya, satu harinya berapa. Bahkan ada yang sampai 3 hari khatam Quran. Bahkan diceritakan Utsman bin Affan dalam 1 rakaat ya khatam Quran. Dalam satu, dari ba'da Isya itu melaksanakan sholat malam ba'da Isya sampai menjelang subuh. Dalam 1 rakaat itu dia khatam semuanya Al-Quran. Itu diantaranya. Jadi, nah maka apa yang harus kita persiapkan? Bukan hanya mulut kita yang siap membaca huruf-hurufnya, tetapi yang lebih harus kita persiapkan adalah hati. Pada saat membaca Quran itu hati kita hidup enggak? Ya, karena kalau mulut saja itu tidak akan berpengaruh. Nah, makanya seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, keunggulan dalam peradaban Islam itu adalah ketika orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah kan dari dulu sampai sekarang kan sama ya. Quran pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dengan Quran yang kita baca sekarang sama atau beda? Ya kalau beda bukan Quran, sama. Karena Allah memang sudah menjamin keaslian Quran enggak pernah berubah sampai hari kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah Quran keasliannya. Kenapa Quran yang sama tetapi pengaruhnya beda? Ya, antara pada zaman sahabat, tabi'in, padahal Quran yang kita baca ini sama. Tapi kenapa umat Islam sekarang lemah? Ya, tidak punya kekuatan. Ya, dihinakan oleh bangsa umat yang lain. Ya, maka ini yang harus kita introspeksi adalah cara interaksi kita dengan Al-Quran yang salah. Di antaranya adalah ketika baca Quran itu tidak menghadirkan ya keimanan. Ya, ketika baca Quran itu mempersiapkan hati. Makanya para sahabat dulu itu menceritakan ya misalnya yang diriwayatkan oleh Pak Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain, kami itu dulu diajari oleh Nabi ya iman sebelum Al-Quran. Ya, kami diberi iman sebelum Al-Quran. Maksudnya apa? Imannya ditanamkan dulu ke dalam hati. Sebelum diajarkan ya bacaan Quran, menghafal Quran, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, itu hatinya dipersiapkan dulu dengan keimanan, sehingga ketika membaca ini bukan sama seperti membaca perkataan yang lain, perkataan manusia. Baca Quran harus beda dengan baca koran, gitu istilahnya. Berbeda dengan baca buku biasa. Dipersiapkan dulu hati. Yang kita baca itu kalamullah yang penuh dengan kemujizatan, sehingga setiap kata yang kita ucapkan itu kita merasa ini yang kita baca ini adalah kalamullah. Maka kata para sahabat itu, kami diberi iman sebelum Al-Quran. Ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ya, makanya tahapannya juga ya dalam periode Makkiyah itu ayat-ayat yang berisi untuk penanaman akidah. Ya, kan Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan ayat-ayat Qur'annya itu kalau kita mau membuka pikiran kita, mentadaburi, menghayatinya, ketika menggambarkan neraka itu kan seakan-akan hadir di depan kita. Ya. Bagaimana Quran itu tidak berpengaruh pada hati kalau orang mau menghayati? Ya, masalahnya ketika hati tidak hadir, baca biasa aja, nggak ada rasa gitu. Baca Quran itu nggak ada rasanya. Coba bedakan ya rasanya nanti baca surat yang biasa kita baca, surat-surat pendek lah gitu ya. Baca dengan pembacaan biasa dengan menghayati yang kita baca sambil tahu artinya, maknanya, lalu kita bayangkan, kita hadirkan
ketika membahas tentang neraka, kita bayangkan di neraka ini. Akan beda rasanya. Itulah pentingnya tadabbur. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Rasulullah pernah, ya, sebetulnya banyak nih riwayat-riwayat harus jadikan kita contoh teladan. Rasulullah sendiri mencontohkan ketika Rasul meminta kepada salah seorang sahabat untuk membacakan Al-Quran. Sahabat itu heran, ya Rasulullah, bukankah Quran itu diturunkan kepadamu? Kata Rasul, aku ingin mendengar dari yang lain. Itu Mas'ud, ya, disuruh membaca Quran sampai tiba di surat An-Nisa. Sampai tiba di surat An-Nisa, itu sekitar ayat berapa? Ayat 40-an ya. Ya, ayat kaifa idza jina, saya lupa lagi ayatnya. Itu berisi tentang bagaimana nanti ketika Nabi Muhammad itu menjadi saksi bagi umatnya. Itu beliau langsung menangis. Ketika sampai di ayat itu menangis. Ya, kenapa? Karena beliau membayangkan itu ada penghayatan. Setiap ayat yang dibaca termasuk juga yang didengar itu betul-betul menghayati kandungannya sampai menangis. Ya, sampai menangis karena membayangkan ketika umatnya didatangkan pada hari kiamat itu dan Rasul menjadi saksi bagi mereka. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan betapa besar kecintaan beliau kepada umatnya. Sampai di akhir hayat yang keluar dari mulut beliau apa? Menjelang ajal, ummati, umatku. Yang diingat oleh beliau saking cintanya kepada umatnya itu. Sehingga ketika sampai di ayat itu yang menceritakan nanti di hari kiamat umatnya akan didatangkan dan beliau menjadi saksi, itu menangis. Berhenti, cukup, kata Rasulullah. Jangan kau teruskan. Rasul menangis. Itu adalah contoh dari tadabbur, penghayatan. Maka kita perlu bertanya, pernahkah kita baca Quran sampai mencucurkan air mata? Karena kita menghayati kandungannya. Itu tadabbur. Interaksi kita dengan Quran itu seperti itu. Ya. Para sahabat juga sama. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika dalam sholat malam, ya, beliau itu, makanya ini diantara cara tadabbur adalah ketika kita baca Quran, bertemu dengan ayat yang sangat cocok dengan kondisi kita boleh berhenti di situ mengulang-ulangi ayat sampai nangis, sampai kita betul-betul ingat kepada Allah, ya, betul-betul kita itu memohon ampun kepada Allah misalnya. Ya, ada rasa takut dan harapan, ada kecintaan. Aisyah radhiyallahu anha diceritakan itu mengulang-ulang satu ayat dari sholat malam itu sampai menjelang subuh. Ayat fa idza nukira fin naqur, maka apabila ditiupkan sangkakala. Jadi menghayati terus begitu, diulang-ulang sampai menjelang subuh. Boleh itu kita mengulang-ulangi satu ayat dalam bacaan sholat. Fa idza nukira fin naqur, terus gitu sampai betul-betul menghayati. Ya, dan begitulah diceritakan para sahabat, interaksi mereka terhadap Al-Quran itu begitu. Tidak lewat begitu saja ayat Quran itu, tapi betul-betul dihayati. Nah, ketika Al-Quran itu dihadirkan sesuai, ya, untuk memberi petunjuk pada realita masalah yang sedang kita hadapi, itu seakan-akan Quran itu baru turun karena cocok dengan realita. Karena Quran itu kan cocok dengan semua realita. Makanya ketika baca Quran juga bayangkan seakan-akan Quran itu sedang turun kepada kita. Misalnya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar kan berpidato. Ya. Begitu. Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati, telah meninggal.
Wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Ya. Lalu membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa imma ta'uqutilan qalabu ala aqabikum wa may yanqalib, dan seterusnya. Ya, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya, seperti halnya rasul-rasul terdahulu yang telah lalu. Ya, maka jika dia meninggal dan seterusnya, ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, para sahabat merasakan suasana yang sangat pas ayat itu. Seakan-akan kata para sahabat itu, ayat itu baru turun waktu itu. Kenapa? Karena sesuai dengan realita yang sedang dialami. Itu mengingatkan ya dengan ayat Quran itu. Jadi kalau kita ayat Quran ini kita hadirkan dengan realita yang sedang kita hadapi, itu interaksi kita betul-betul Al-Quran itu menjadi petunjuk tadi itu hudan. Ya, jadi kita sedang ada masalah, cari solusinya di Quran. Mana ayat yang pas dengan permasalahan kita, lalu baca itu berulang-ulang. Itu diantaranya tadabbur. Harus sampai seperti itu diantaranya. Interaksi terhadap Al-Quran, bukan hanya dibaca tanpa penghayatan. Ya. Bahkan kalau penghayatannya yang lebih dalam lagi, misalnya melihat sesuatu itu sampai menangis. Kenapa? Karena mengingat misalnya Abdullah bin Umar, ya kalau tidak salah, ketika beliau akan meminum air, minum segelas air, ya itu sampai mencucurkan air mata, menangis. Ya, menangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" "Hanya segelas air saja." Ya, lalu kata dia, "Aku menangis itu teringat salah satu ayat Allah, ayat di dalam Al-Quran, yaitu tentang yang diminta oleh penghuni neraka itu hanya segelas air. Dulu ya nanti ketika para penghuni neraka itu sudah berada di dalam neraka, mereka untuk meminta segelas air saja tidak bisa." Itu kan di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf yang diceritakan tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, itu terjadi dialog. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Terjadi dialog. Tentu kan surga di atas, neraka di bawah, ya. Tapi terjadi dialog dengan teman ketika di dunia. Apa yang diminta oleh penghuni neraka? Mereka mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannata an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Tuangkan kepada kami air. Mereka meminta segelas air. Tapi apa jawaban mereka? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkannya kepada orang-orang kafir. Jadi hanya meminta segelas air saja itu tidak bisa. Nah, itulah diantara penghayatannya. Ya, ketika kita membaca Quran, kita hubungkan dengan realitanya. Dan sebaliknya, ketika kita melihat realita, kita ingat terhadap ayat Quran. Itulah tadabbur. Ya. Kita harus meningkatkan sampai ke sana. Dan ini contoh-contoh dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, makanya kita siapkan dulu hati kita, ya, agar punya rasa yang berbeda ketika kita membaca Al-Quran. Membaca sedikit Al-Quran dengan penghayatan itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak ada penghayatannya. Tapi bukan berarti jadi malas membaca Quran, tidak. Tetap kita harus berusaha memperbanyak bacaan itu. Ya. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk, hudan, ya, linnas. Dan maka ketika
sudah merasa nikmat dengan bacaan Quran. Maka kalau orang menghayati, menikmati, itu nggak akan kerasa. Makanya tadi rahasianya, kenapa kok sampai bisa semalam bisa khatam Quran 3 hari? Kenapa? Karena sudah merasa nikmat dengan menghayati itu. Kalau orang sudah merasa nikmat dengan bacaan Quran, ya itu nggak kerasa, Pak. Itu rahasianya. Jadi kalau itunya belum dapat ya nggak bisa, akan merasa sulit. Ya, baru buka 1 halaman itu kan udah langsung ngantuk, gitu ya. Quran belum ditutup, mata udah ditutup, langsung ngantuk datang. Kenapa? Karena belum menikmati. Nah inilah yang harus berusaha kita dapat, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan hati kita. Ya, karena kalau kenikmatan iman, kenikmatan hati dalam ibadah, ya itu tidak ada batasnya. Tidak akan orang merasa bosan dengan nikmat rohani itu. Berbeda dengan nikmat fisik. Nikmat fisik ada batas. Makan nikmat 1 piring kalau udah kenyang kan, kalau mau dipaksakan nggak enak. Ada batasnya, ada batas kenyangnya kan. Kalau makan, minum juga begitu. Segelas sudah cukup. Kalau nambah lagi dipaksa gak enak malah. Semua kenikmatan fisik ada batasnya. Ya, termasuk berhubungan misalnya begitu. Itu kan ada batasnya. Tetapi kenikmatan rohani gak ada batas. Ketika orang sudah merasa nikmat dengan sholat, misalnya sholat, ya semakin lama semakin nikmat. Ya, begitu juga baca Quran tadi. Kalau kita sudah mendapatkan nikmatnya membaca Quran, ya nggak aneh nanti 1 malam khatam, nggak aneh itu. Nggak akan aneh. Ya, begitu. Maka itulah rahasianya ketika kita mendengar cerita-cerita seperti itu. Ya, begitu. Dan tadabbur itu juga sebetulnya ada dua macam. Ya, pertama tadabbur terhadap makna-maknanya. Tadi ketika kita sudah paham isi makna ayat itu, lalu kita bayangkan. Makanya terus pelajari dari mulai surat-surat pendek itu kan sekarang gampang, ada terjemahnya ada. Kalau nggak tahu maksudnya kan tanyakan, ikuti misalnya kajian tafsirnya supaya paham. Nah, ketika sudah paham itu, ketika kita baca ingat-ingat ini kandungannya apa. Makanya juga penting belajar bahasa Arabnya supaya tahu ini kata ini apa artinya gitu. Itu untuk supaya lebih tadabbur. Jadi yang pertama adalah tadabbur terhadap maknanya. Yang kedua, nah lalu bagaimana kalau saya belum tahu artinya? Apakah bisa tadabbur juga? Ya bisa. Itu namanya tadabbur mahabbah. Tadabbur mahabbah yaitu apa? Ketika kita baca Quran, walaupun belum tahu isinya, ini ayat ini adalah surat dari Allah untuk kita. Kita merasa bangga dikasih surat oleh Allah, dikasih pesan dari Allah langsung. Bukankah ketika kita misalnya sedang berpisah jauh dari orang tua, lalu tiba-tiba ada surat? Ya kalau sekarang kan tinggal pakai WA gitu ya, gampang. Tapi justru malah jadi enggak ini ya. Pakai WA itu jadi biasa, sudah biasa. Ya ada romantismenya kurang kalau sekarang ini. Kalau zaman dulu dengan surat ya dikirim itu kan luar biasa gitu. Ketika datang kiriman surat itu sudah senang hati itu. Berdebar-debar, belum dibaca, belum tahu isinya, tapi hati kita sudah berdebar, merasa senang. Dikirimi surat misalnya dari orang tua, atau dikirimi surat oleh orang yang punya kedudukan ya di dalam hati kita pandang dia adalah yang kita kagumi. Ya misalnya dikirimi oleh pemimpin ya gitu. Kalau memang kita kagum terhadap pemimpin itu. Kirimi oleh ulama misalnya yang kita kagumi, tokoh. Kan senang hati kita. Ya, gitu. Nah, sekarang dikirimi oleh Allah, Sang Pencipta kita. Tentu harus berdebar hati kita ketika membaca Quran ini. Ini adalah risalah, pesan dari Allah.
Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya tadabbur mahabbah. Nah, kalau hati kita belum merasa seperti itu, ya berarti masih salah interaksi kita terhadap Quran. Ya, karena saking biasanya jadi hampa gitu ya. Quran ada di HP tinggal dibuka gitu ya. Kadang-kadang rasanya kurang. Nah, itu ya ikhwah sekalian, bagaimana kita memperbaiki ya cara interaksi kita terhadap Al-Quran, khususnya kita di bulan Ramadan, untuk lebih lagi ya kebersamaan kita dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Karena kan kata Rasulullah apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi. Ya, memberi syafaat bagi sahabatnya. Nah, Rasul menyebutnya sahabat Quran. Apa namanya sahabat itu? Kan selalu bersama. Selalu bersama. Ya, mushaf selalu dibawa-bawa ya, walaupun tidak hanya dibawa saja ya. Cuma dibawa-bawa doang. Tapi betul-betul ya dia baca, dia ingat-ingat isinya begitu. Ya, ibarat sahabat saja. Kalau sedih kan gitu, kita ingin dapat nasihatnya dari Quran. Ya, kalau senang bagaimana? Ya seperti halnya sahabat saja, kita jadikan Quran itu sebagai sahabat. Ya barangkali itu ya, mudah-mudahan cukup untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, mengingatkan kembali ya terhadap Al-Quran. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ini baca dulu apa? Di medsos Ustadz ada yang bertanya, Bismillah, Ustadz mohon izin bertanya, pernah mendengar dari beberapa ustadz yang menyampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah khatam 60 kali pada bulan Ramadan. Syukran. Benar atau tidak? Betul. Riwayat itu betul. Ya, itu juga tidak pernah saya tuliskan di blog saya. Ketika membahas tentang bulan Ramadan dan bulan Al-Quran, ya diantaranya juga para ulama melakukan itu sampai 6 kali khatam. Nah, kita tercengang, tapi kalau kita sudah paham tadi kuncinya, ketika sudah merasa nikmat dengan Quran, itu bukan hal yang mustahil. Kalau sekarang 60 kali berarti kan sekitar satu harinya 2 kali khatam. Jadi kebersamaannya tentu lebih intens, dan bacanya tentu kan tidak baca yang lambat ya. Kalau baca lambat ya nggak akan keburu gitu waktunya. Jadi bacanya tetap tartil, makanya dalam bacaan Quran kan ada tingkatan ya. Ada yang paling cepat namanya hadar, dengan bacaan hadar, baca cepat. Tapi bukan berarti tidak memperhatikan makhrajul huruf panjang pendek, tetap ada. Cuman kecepatannya lebih gitu. Itu namanya hadar. Ada yang pertengahan namanya apa? Jadi tadwir ya. Ya, ada yang paling lambat, yang paling cepat, yang paling lambat ya. Namanya apa? Tahqiq ya, enggak salah. Jadi ada tingkatan dalam membaca. Nah, kalau kita ingin lebih banyak menghatamkan ya tentu dengan baca cepat. Tapi tetap jangan kehilangan penghayatan tadi. Jadi Allah sedang berbicara apa kepada kita melalui ayat itu, jangan hilang. Dan juga merasakan yang bicara ini Allah. Harus merasakan tetap keagungannya. Begitu. Jadi perasaan seperti itu jangan hilang ketika baca Quran. Makanya baca Quran itu harus khusyuk, harus hikmat. Tidak boleh baca Quran pakai lagu-lagu yang bukan hikmat tapi malah kayak ceria begitu ya. Enggak, tapi baca Quran itu harus hikmat. Makanya tidak boleh dengan langgam-langgam ya yang bukan yang tidak cocok dengan langgam Al-Quran. Baca Quran pakai lagu Manuk Dadali misalnya. Gitu. Jadi kita kan jadi tidak hikmat baca Qurannya. Tidak hikmat. Sehingga kehilangan ruh tadabburnya. Silakan kalau ada yang lain.
Terima kasih Ustaz. Setiap bulan Ramadan itu ada satu fenomena ketika kita kan hendaknya hatam ya Quran itu. Tapi yang terjadi adalah ketika setelah tarawih itu suka baca ya bareng-bareng. Nah biasanya di masjid kami itu ada kebiasaan jadi satu hari itu satu juz tapi gantian. Tapi yang terjadi adalah jadi targetan hatamnya. Kadang makhrajnya atau tajwidnya suka dilanggar-langgar. Nah, maksudnya gini, bagaimana mensiasati agar kita itu tidak seperti itu gitu kan? Kalimat apa yang harus disampaikan agar mereka juga tidak tersinggung kan? Karena mereka inginnya ya hatam gitu kan dalam satu bulan teh satu juz tapi berjamaah gitu kan. Nah, ketika berjamaahnya itu apakah itu disebut hatam atau tidak? Yang kedua adalah saya pernah ada sebuah pengajian bahwa ada seorang ustadz itu menyatakan bahwa kalau kita punya masalah maka bukalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa. Halamannya mana saja. Ketika dibuka itulah akan yang menjadi solusi. Saya pernah coba Ustadz. Saya ada masalah. Dibuka tengarti Ustadz. Jadi nasa nyambung gitu kan. Apakah memang saya tidak bisa menghayati atau seperti apa fenomenanya? Dan saya meyakini Quran itu syifa, obat gitu kan. Solusi pasti ada. Cuman ketika beliau sampaikan bahwa buka we cenah, oke bakal katingali cenah. Pas katingali, nah abdi teh teu ngartos gitu. Saat bagaimana? Nuhun. Itu yang pertama memang permasalahannya adalah ngejar target. Ya, ngejar target. Tapi kemudian tadi ketika orang tidak menghadirkan ruh, nah itu yang jadi masalah ketika membaca Quran. Maka yang paling penting adalah ruhiyahnya. Merasa dekat dengan Allah. Quran ini kan kalamullah. Artinya kalau kita dekat dengan Quran berarti kita dekat dengan Allah. Sedang berdekat-dekatan dengan Allah. Ruhiyah itu yang harus kita hadirkan ketika membaca Quran. Adapun membaca Qurannya mau berapa kali khotamnya itu sebetulnya tidak masalah. Karena tergantung kemampuan seorang juga gitu kan. Ya, menghotamkan hanya sekali tapi ruh kita hadir ketika membaca Quran sehingga itu menjadi tambah iman kita, ya, kedekatan dengan Allah itu lebih baik. Menjadi target itu emang apa, mau dapat apa, kan begitu. Kalau misalnya bacaannya banyak makhrajul huruf yang tidak benar, ya, panjang pendeknya yang dilabrak, begitu. Dengan target ingin cepat ini, ya, kan Allah tahu itu semua tahu. Allah tidak melihat ini khotam. Allah beri pahala tidak, tapi dilihat bacanya benar atau enggak kan begitu. Allah itu maha teliti dalam menghisab. Ya, jadi ketika kita membacanya agak benar kan Allah tahu. Nah, ketika seperti itu apakah itu mendatangkan pahala? Kalau memang mengharapkan pahala dari Allah kan begitu. Jadi jangan ngejar target ingin segera khotam. Ya, kecuali kalau niatnya bukan dapat pahala dari Allah, dapat hadiah. Ya, siapa yang bisa khotam lebih banyak dapat hadiah, yang dia kejar hadiah, ya sudah. Bukan niat karena Allah kan begitu. Ya, mau secara sendiri atau secara bersama boleh, Pak. Secara bersama-sama misalnya gantian. Ya boleh. Makanya kan dalam hadis tidaklah suatu kaum berkumpul ya di salah satu rumah, majtama qaumun min fi baitin min buyutillah yatadarasuna fi ma bainahum, saling membacakan satu sama lain bergantian. Ya, tapi yang dibacakan juga dia dengarkan, nyimak gitu ya, sambil diingat-ingat, dihayati maknanya. Itu juga sama dikategorikan khotam. Ya, masalahnya ketika datang Ramadan itu tadi tidak dipersiapkan ruhiyahnya, hatinya, sehingga yang ada adalah bikin program-program, target-target, ya, gitu, yang justru malah jadi beban. Terutama misalnya bagi anak-anak sekolah. Ya, kamu khotamkan segini, terus nanti tulis ceramah dikasih buku Ramadan. Ya kan? Itu tapi ruh mereka belum masuk gitu ke dalam hati mereka itu. Justru yang kita harapkan itu agar timbul kesadaran dalam dirinya sendiri. Itu dulu, maka tanamkan keimanan dulu. Ya, itu yang paling penting. Jadi anak itu jadi merasa senang dulu dengan baca Quran atas kesadaran dia, bukan dipaksa. Ya, anak-anak itu bukan dipaksa. Kita juga kan kalau dipaksa kan enggak.
nggak enak gitu kan baca Qur'annya. Tapi dengan kesadaran, seberapa besar kesadaran kita merasakan nikmatnya baca Quran, maka itu adalah modal yang paling utama untuk bisa menghatamkan Quran seberapa kali pun. Semakin banyak tentu lebih baik ketika ada ruhiyahnya itu. Di Ramadan itu perlu diingat itu adalah bulan ruhiyah, bukan malah sibuk dengan hal fisik. Hal fisiknya saja ya yang penting khotam gitu kan, terus malah sibuknya itu ngurusin makanan terus buat buka itu dikumpulin. Jadi malah hal-hal yang fisik ya mikirin baju baru, pakaian baru. Ya banyak santunan segala macam, orang pada berebut dengan makanan. Jadi ini bulan Ramadan bulan ruhiyah atau bulan makanan ini? Kan gitu. Kita harusnya ruhiyahnya Ramadan itu, khidmatnya orang dalam beribadah, kehusyuan, sholat tarawih gitu kan, pebalap-balap cepet gitu ya sholat tarawihnya. Padahal yang punya kehusyuannya. Saya nggak membayangkan gimana gitu kan, Fatihah 1 kali napas ya dalam tarawih itu. Ada kehusyuan nggak dalam hatinya ini? Seperti itu. Cepet kayak ayam gitu ya sholatnya itu. Ruku, sujud, beres lagi terus. Tidak ada kehusyuan hikmatnya. Yang lain kalau masih ada nanti. Itu di belakang kayak di tadi. Oh iya betul. Yang kedua ya belum saya jawab. Untuk mencari petunjuk di Quran. Kalau cara seperti itu kan tebak-tebakan ya. Bukalah di mana aja. Nah, itu kan tidak begitu juga, Pak. Tidak begitu juga. Justru yang benar fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak tahu. Datang kepada ahli ilmu yang tahu tafsir. Punya permasalahan apa? Solusi di Qur'annya ada, pasti ada solusinya. Yang memberitahu itu ya ahli ilmu yang berilmu itu. Bukan nyari tebak-tebakan sendiri, buka ini gitu. Bukan cara begitu. Tapi tanyakan kepada yang punya ilmunya. Dan pasti ada ketemu. Nah, salah satu contoh misalnya ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya tentang bagaimana posisi kehujahan sunnah, ya hadis sunnah. Beliau kan minta waktu 3 hari untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk apa 3 hari itu? Untuk menghatamkan Quran dulu. Jadi ingin cari jawabannya itu di Quran. Dan setelah 3 hari itu betul ketemu. Ya disampaikanlah jawabannya tentang sunnah itu, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu jawabannya ketemu di Quran. Bahkan sampai yakinnya Quran itu memberi petunjuk dalam segala hal, tibyanan likulli syai. Kalau kalian misalnya kehilangan sendal, cari di Quran. Sampai begitu, itu bahasa mubalaghah ya. Artinya betul-betul sebetulnya Quran itu memberi banyak petunjuk dalam berbagai kehidupan kita, namun tentu dengan ilmunya. Tidak asal-asalan, tidak juga menghubung-hubungkan ya tanpa ilmunya, dihubung-hubungkan saja. Nah, itu bisa salah. Ya, misalnya obat jerawat ya. Ada enggak di Quran obat jerawat? Itu dibacakan ayat ya ketika ini jangan obat jerawat ya. Ya, gunung dihancurkan, diratakan. Yas'alunaka anil jibal qul yansibuha Rabbi nasfa, kan begitu. Nah, itu ayat obat jerawat. Jadi seperti halnya gunung yang diratakan, begitu juga jerawat dirata dari wajah. Nah, itu kan menghubung-hubungkan yang tidak sesuai ilmunya ya. Hanya dikait-kaitkan sekehendaknya saja. Nah, itu juga tidak benar. Tentu dibutuhkan ilmu tafsirnya untuk bisa memahaminya. Begitu, Pak. Ya. Silakan, Bu. Di medsos dulu, tidak mau dari tadi. Satu di medsos dulu.
Assalamualaikum Ustadz, saya baca Al-Quran tapi saya nggak paham artinya, bagaimana hukumnya Ustadz? Hukum membaca Al-Quran tanpa tahu arti itu benar sudah dapat pahala. Ya, hanya tadi yang saya tekankan itu belum cukup sampai di sana. Jadi Quran itu meskipun dibaca saja tanpa tahu artinya, itu sudah berpahala. Makanya kan kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim harfun satu huruf. Dan satu huruf itu kan diberi pahala dengan 10 kali lipat. Jadi baca alif lam mim itu sudah 30 pahala yang didapatkan. Dengan membacanya saja tanpa paham itu sudah berpahala. Jadi tetap ya, jangan menghentikan kebiasaan baca Quran walaupun belum, tetap itu dibaca. Cuma harus ada usaha. Karena untuk memahami semua Al-Quran kan butuh waktu yang lama. Belajar itu butuh waktu yang lama. Kita udah ngaji berapa lama, berapa ayat yang sudah kita pahami kan gitu. Tetap untuk pemahaman terhadap isi kandungannya itu kan, itu merupakan rizki dari Allah yang Allah berikan. Karena pada setiap orang berbeda-beda. Ya. Apakah bisa tadabbur? Tadi tadabbur dengan tadabbur muhabbah. Meskipun tidak tahu artinya, kita betul-betul menghayati ini Allah sedang bicara kepada kita. Kita sedang diberi pesan oleh pencipta kita, sehingga ada hati yang merasakannya, gitu ya. Begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Ustadz, mengenai ibadah yang dipaksakan, saya kan pernah dengar seorang Ustadz bicara seperti ini kan, ibadah itu kalau manusia zaman sekarang itu ibadah ya harus dipaksakan, kalau nggak dipaksa ya nggak akan mau gitu. Nah, menurut Ustadz sendiri gitu, pernyataan seperti ini bagaimana? Kemudian jika dihubungkan dengan pemberat atau laknat yang akan menjerumuskanmu ke dalam neraka, apakah ini bisa dikaitkan atau tidak? Karena dipaksa gitu. Terima kasih. Ya. Dipaksa kalau tanpa ada usaha untuk memahamkan ya kepada orang itu, ya tentu itu hasilnya tidak baik. Misalnya anak dipaksa sholat tanpa kita ajarkan kepada mereka apa sih manfaat sholat, kenapa, kita jelaskan kenapa harus sholat, ya lalu sampaikan tentang iman kepada Allah, ya ceritakan tentang Allah untuk mengenal Allah, kenapa kita harus ibadah kepada Allah. Jadi itulah ditanamkan iman, ya dipahamkan tentang akhirat sehingga tahu kenapa kita harus sholat. Ya, jadi harus diiringi. Memang awalnya pasti akan merasa terpaksa, tapi tahap awal ketika untuk pembiasaan, misalnya ya dibawa gitu ya, walaupun tidak dengan kekerasan, dan dalam arti paksa tapi tidak dengan kekerasan, saya akan merasa terpaksa karena belum terbiasa itu seakan-akan merasa terpaksa gitu ya, karena berat. Memang artinya itu adalah akan terasa berat dulu seakan-akan dipaksa. Mungkin begitu maksudnya. Karena baru awal, belum terbiasa, belum biasa dibaca Quran, belum biasa taraweh, paksa dulu kan gitu. Ya, nah, itu hanya awal-awal saja. Tapi tetap sambil kita harus tahu apa tujuannya. Ya, kenapa harus ini? Sampai timbul kesadaran sendiri. Sehingga merasa nikmat dengan ibadah itu semua. Jadi bukan berarti harus paksanya dengan kekerasan, bukan begitu. Kalau dengan kekerasan tentu salah. Apalagi usia anak-anak yang belum balik kan sebetulnya belum wajib. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja belum wajib kalau belum balik kan begitu. Maka harus ada tahapan.
Dikondisikan sebenarnya, anak itu bukan dipaksa ya, dikondisikan. Diajak ke masjid, ikut bareng-bareng. Begitu. Nah, orang dewasa. Memaksa diri sendiri, Bu. Memaksa diri sendiri memang harus begitu. Ya, memaksakan diri sendiri. Ya, nah memaksakan diri sendiri kan dalam arti sebetulnya kita sudah tahu itu ibadah, manfaat ibadah itu apa, kenapa kita harus ibadah, kan sudah paham ya bahwa ibadah itu wajib. Nah, maksudnya dalam mengamalkannya ya perlu ada paksaan terhadap diri sendiri. Nah, itu justru harus, kalau paksaan terhadap diri sendiri itu maksudnya mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ketika belum terbiasa ya harus memaksakan diri sendiri. Gitu. Yang tidak boleh itu memaksakan orang lain, apalagi yang sudah balik kan dia sudah punya kesadaran sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Ya, kita hanya mengajak saja, tidak memaksa. Ya, tidak memaksa. Karena kalau dipaksa ya juga tidak ada baiknya nanti. Kalau kepada orang lain, kalau kepada diri sendiri harus memaksa kepada diri sendiri. Ya, kalau kepada orang lain, justru dampaknya malah buruk. Misalnya anak, kita punya anak yang sudah balik, ya, gitu. Kita dorong, kita ajak dengan kuat, gitu. Tidak perlu sampai dipaksa di ini, karena mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Kewajiban kita kan hanya mengajak. Bukan memaksa, hanya mengajak saja. Kalau kita sudah maksimal dalam mengajak, ya kita sudah melalui tahapan-tahapan dalam mendidik, misalnya, ya itu nanti sudah di luar tanggung jawab kita. Karena yang memberi hidayah itu kan tetap Allah, meskipun anak kita sendiri. Ya, tapi usahanya harus maksimal. Makanya dari sejak kecil terus dibina. Jangan sampai sejak kecil kita tidak pernah membiasakan untuk sholat, untuk saum misalnya. Ya sudah besar, sudah dewasa. Ya, nah itu juga berarti kan ada kesalahan kita juga tidak mendidiknya. Ya, intinya manusia itu sudah diberi pilihan oleh Allah. Makanya orang masuk Islam aja tidak dipaksa, dengan kesadaran sendiri. Nah, kecuali misalnya yang punya kekuasaan, pemimpin, dia membuat aturan, yang tidak puasa misalnya dihukum. Nah itu kan boleh dengan kekuasaan dia. Ya, begitu. Ada yang lain? Secara matematis begini Ustadz, kalau baca Quran satu lembar mungkin perkiraan sekitar 2 menit atau 3 menit ya per lembar, per halaman itu. Sehingga kalau satu lembar itu mungkin bisa sampai 5 menit. Itu kalau bacanya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga mungkin ya. Sehingga kalau satu juz ada sekitar 10 lembar, berarti kan sekitar kalau 5 menit mungkin sekitar 50 menit. Nah, berarti kan kalau satu itu hampir dengan tarik napas segala mungkin 1 jam lah gitu tadi ya. Satu juz itu kan 1 juz 1 jam. Sehingga kalau misalnya hatam itu berarti kan 30 jam. Nah, kalau khatamnya 2 kali sehari artinya 60 jam. Waktu kita 24 jam. Bagaimana dia bisa sambil mentadaburi, sambil juga menghayati dengan bacaan seperti itu. Kalau hanya 24 jam artinya dia juga harus istirahat, tidur mungkin ya. Itu waktunya ketarik tuh mungkin sekitar satu halaman sehingga jadi 1 menit. Kalau 1 menit jadi 1 halaman tuh 2 menit. Berarti kan kalau 10 lembar 20 menit 1 juz.
Berarti kalau 30 juz kalau 1 jam berarti 3 juz. Kalau berarti satu kali hatam itu sekitar 10 jam. Kalau 2 kali hatam 20 jam. Waktu dia istirahat belum diambil sholat, mungkin diambil istirahat 4 jam. Yang pertama tadi menanyakan Imam Syafi'i itu sampai 2, artinya kan hatamnya 2 kali hatam dalam 1 hari. Secara itu secara matematik aja, Ustadz. Apakah memungkinkan dia sambil mentadaburin membacanya secepat apakah membacanya seperti itu gitu Pak Ustadz? Demikian. Ya, apa namanya? Cepat dengan bacaan secara cepat hadar itu ya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ya, di dalam riwayatnya. Memang kadang kalau untuk ukuran kita yang karena mungkin bisa jadi kita itu belum terbiasa ya dengan Quran, karena baca 1 ayat saja lama gitu ya, dan cepat ukuran kita kadang gitu ya. Ya kadang masih terbata-bata juga. Ya sedangkan bagi ukuran para ulama ya seperti Imam Syafi'i misalnya, karena Quran itu sudah terbiasa, karena kan beliau membaca 60 kali itu bukan hanya pada saat itu saja kan. Sebelumnya itu sudah membiasakan terus membaca. Karena sudah saking seringnya orang itu membaca Quran, jadi sangat mudah lidah itu, Pak. Kita itu kan membayangkan cepatnya kita karena lidah kita belum terbiasa dengan Quran, masih sangat jarang. Ya kan? Masih sangat jarang. Jadi ukuran cepatnya mungkin perlu dikaji lagi kalau menurut kita. Ya, tapi ini kan menurut orang yang memang ya baca Quran, dia sudah membaca Quran itu sudah ribuan kali sebelumnya. Jadi sudah sangat mudah sekali mengalir. Quran itu mengalir di lidahnya, ibarat air gitu ya, gitu. Mengalir. Tapi akal tetap dia juga bisa mengerti yang dibaca itu apa. Itu bukan mustahil, Pak. Jadi apa kalau memahaminya ya harus dibiasakan dulu. Sudah ribuan kali kita khatam Quran, Pak. Baru akan terasa Quran itu mengalir, sehingga tidak mustahil ya, menurut saya tidak mustahil dalam 1 bulan bisa khatam 60 kali, tidak mustahil. Seperti halnya tadi dalam 1 rakaat Pak bisa 30 juz dalam 1 rakaat, karena lidah itu sudah biasa cepat. Seperti hanya orang bekerja kan, dengan pekerjaannya karena saking terbiasanya dengan pekerjaan itu kan cepat sekali Pak gitu. Berbeda dengan orang yang belum biasa kan, lama gitu. Ya agak lambat gitu untuk baca Quran, itu masih agak sulit. Ya begitu. Wallahu alam sih. Yang jelas karena itu riwayat sahih, kita harus menerimanya, dan itu bukan suatu yang mustahil. Di samping juga itu bagian dari Allah memberikan karomahnya kepada orang-orang soleh. Bagian dari karomah juga pemberian Allah, dengan dia bisa menghatamkan Quran dengan cepat. Di samping mereka juga kan ulama banyak tugas lain juga gitu. Allah alam seperti itu. Bismillah, dari ini Dani Hamdani. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saat ini saya bekerja di Jepang bidang pertanian. Untuk sholat duhur asar setiap hari saya menjamaknya di waktu duhur, karena waktu duhur kita istirahat di asrama, tersedia air, tempat dan lain-lain. Sedangkan waktu asar kita di lapangan. Untuk air wudhu tidak ada dan tempat yang kurang mendukung. Apakah boleh seperti itu terus saya lakukan, atau memang tidak bisa dijamak? Jazakallah. Itu di tempat kerjanya, tempat tinggalnya di situ juga nih. Dia tuh katanya ada waktunya dia di asrama tuh waktu duhur. Sedangkan di waktu asar beliau tuh ada di perkebunan lah katakanlah, karena beliau
bidangnya pertanian katanya. Seperti itu. Apakah boleh dijamak di waktu duhur dan terus setiap hari seperti itu? Ya, karena dibolehnya dijama itu kan ketika ada hal-hal yang memang sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang ada halangan lah gitu ya. Sejauh mana ya kondisi seperti itu apa ya? Atau mungkin karena dia orang Indonesia terbilang safar atau tidak? Siapa dia kan ingin bertempat tinggal juga kan di sana, itu mukim juga, termasuk mukim, pindah gitu ya. Jadi kalau memang itu adalah suatu kategorinya darurat, mendesak, itu boleh kalau memang tidak mampu untuk bisa melakukan sholat asar pada waktunya. Jadi boleh dijamak ya, seperti halnya ketika misalnya hujan kan, ketika zaman itu sulit ya, jalan itu kan becek ya, sulit untuk melangkah. Ketika terjadi hujan sulit melangkah, maka diberi keringanan untuk menjamaknya ya, menjamak sholat. Atau ketika terjadi urusan yang penting, urusan yang besar juga boleh. Misalnya orang-orang ketika di zaman Ibnu Abbas ya, yang ketika berpidato untuk menjaga iman orang ya, akidah agar tidak sesat, ini butuh penjelasan yang lama, sampai ketika tiba sholat sholat zuhur itu tidak sholat zuhur, karena ini sangat penting untuk terus dijelaskan, harus selesai dulu, karena dikhawatirkan mereka akan menyimpang pemahaman mereka kalau tidak segera dijelaskan. Padahal sudah masuk waktu zuhur. Orang-orang tidak paham mengatakan zuhur gitu kan. Padahal kata Ibnu Abbas, dalam kondisi genting seperti itu boleh dijamak, diakhirkan nanti. Jadi pada saat zuhur itu beliau tetap melanjutkan penjelasan sampai tiba asar dijamak. Jadi dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang mendesak itu dibolehkan. Ya, ketika memang kondisinya seperti itu, misalnya seperti halnya dokter yang menangani pasien, ya kan? Kalau dia tinggalkan untuk sholat zuhur, misalnya akan bahaya buat pasiennya itu. Tidak bisa ditinggalkan, nah itu boleh dijamak. Ya, tapi kalau misalnya terus menerus, wallahu alam saya. Kalau memang terus menerus begitu terus. Iya, memang kembali ke niat juga kan, karena orang ini kerja di sana di Jepang dan dia kan tidak akan bisa selamanya pasti lagi. Dan kontraknya cuma 3 tahun selama di sana karena menganggap itu safar ya. Ya, memang ada ya ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi memang tidak ada batasnya, selama niatnya itu dia safar, tidak mukim di sana, bisa dianggap sebagai safar. Ya, wallahu a'lam. Baik, cukup ya insyaallah. Syukran ala ihtimamikum, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.